Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwafillah rahimakumullah. Salatmu baik, hidupmu baik. Kalau kita lihat di mana Allah memerintahkan hamba-hambanya mendirikan salat karena punya tujuan. Yang di dalam Quran dijelaskan surat ke-29, juz ke-20, ayat ke-45. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Utlu, baca oleh kamu ma'uhiya minal kitab, akan wahyu yang telah diwahyukan kepada engkau ya Muhammad. Dari kitab suci Al-Quran kita disuruh membaca. Makanya kalau kita lihat di dalam Quran 30 juz 114 surah, ketika Allah memerintahkan sholat selalu dengan redaksi yang sama dari akar kata koma yuqimu, akim, dirikan. Jadi bukan jadi tukang sholat, tapi jadilah orang yang mendirikan sholat. Baca oleh kamu. Beda. Orang yang tukang sholat bukan berarti tidak sholat. Sholatnya rajin. Tapi mohon maaf, di luar sholat tetap mempunyai efek. Maksiat masih jalan terus. Korupsi masih jalan terus. Spanyol, separuh nyolong masih jalan terus. Ngambil barang haram masih jalan terus. Nah, Allah berjanji dirikan. Ketika kamu mampu mendirikan, maka dampaknya mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Ikhwafillah rahimakumullah. Jadi beda antara orang yang menjadi tukang sholat dengan yang mendirikan sholat. Mendirikan gimana saat bedanya? Yuk kita lihat. Ketika kita punya sebidang tanah, lantas uang sudah siap, gambar untuk konstruksi bangunan sudah siap, bahkan dikerjakan dengan kontraktor yang profesional. Masya Allah, yang bekerja bukan diri kita, tapi para tukang. Dengan semangatnya, dengan kekompakannya, bahkan dengan menanggung resiko kadang-kadang keinjak, kena paku, kedinginan, kepanasan, bahkan tidak sedikit kadang-kadang tukangnya sampai rela, mohon maaf, karena musibah meninggal dunia. Tapi begitu bangunan mewah jadi, yang menempati bukan tukang, tapi yang punyanya. Inilah orang yang mendirikan. Setelah bangunan jadi, dia bisa bernaung di dalamnya untuk istirahat, tidak kepanasan, tidak kehujanan. Bahkan dengan begitu bangga, ini loh rumahku, ini loh istanaku. Nah, inilah orang yang mampu mendirikan sholat. Ketika dia mampu mendirikan sholat, Allah berjanji, pasti implikasinya mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, ketika sudah demikian, bisa kita ambil pelajaran. Makanya untuk mendirikan sholat ada panggilan adzan. Dan di mana-mana adzan sesuai dengan sejarah hadis Nabi yang dikumandangkan hayya 'alas shalah. Ayo dirikan sholat. Baru setelah keduanya hayya 'alal falah. Ayo kita mencapai kebahagiaan. Jadi sederhana, kau perintah di mana kau jaga sholat 5 waktu kamu, pasti Allah akan perbaiki jadwal kehidupan kamu. Ingin lebih jelas untuk uraiannya? Insya Allah setelah ini kita akan lanjutkan. Ikhwafillah rahimakumullah. Rangkaian azan hayya 'alas sholah. Ayo dirikan sholat. Hayya 'alal falah. Ayo mencapai kepada kemenangan dan kebahagiaan. Jadi secara logika, tolong harus betul-betul bisa kita sampai merenungkannya. Logikanya, setelah kita sholat kita kerjakan betul-betul semata-mata karena Allah, dan secara ketentuan ilmu fikihnya kita laksanakan, itu janjinya. Tapi sebaliknya, coba pakai logika, hidup pengen bahagia, utang pengen kebayar, anak pengen soleh-soleha, urusan pengen lancar, THR di Ramadan pengen cepet turun, semuanya pengen mewah, semuanya pengen bahagia, tapi sholat ogah, meninggal pun pengen surga. Lu punya orang dalam apa? Hadirin rahimakumullah, ini jadi renungan. Ingat loh, kalau mungkin dianalogikan, jadi ada bangunan 6 lantai,
Di lantai ke-6 ada big boss memanggil. Sebut namanya si Fulan. Dipanggil tuh. Namanya Udin, Udin, Udin. Ternyata Udin tidak mau dipanggilan bosnya. Bosnya tetap memberi bagaimana si Udin nengok, dilemparkan uang Rp1.000. Nggak nengok, uang diambil. Oh mungkin kurang 1.000 ya Din ya. Diambil uang Rp2.000. Dilemparkan, jatuh ke bawah. Ngelihat uang, ngucap si Udin nih. Masya Allah hari ini setelah Rp1.000 dapat 2.000. Ikan memasuki berwarna-warna. Rezeki emang nggak kemana-mana. Tapi tetap tidak naik. Nengoknya juga enggak. Dilemparkan lagi uang yang berikutnya. 50.000. Diambil uang. Bahkan ngucap Masya Allah hari ini. Naik jeep nanti hangat. Rezekinya ajib banget. Tapi tidak naik. Dilemparkan lagi uang Rp100.000. Masya Allah seketika dapat uang Rp153. Masih ngucap ini rezeki suami soleh. Tapi mohon maaf tidak naik sama sekali. Ini pimpinan mulai mikir. Duit sudah habis. Dicarilah yang berikutnya. Bagaimana biar Udin nengok pecahan batu bata. Disambit ini Udin. Kena kepalanya, bocor, keluar. Di mana? Darah keluar. Marah, pengen melotot. Lihat ke atas, ada big bossnya lebih melotot lagi. Pertanyaan saya, bisakah Udin marah kepada pimpinan? Inilah gambaran kita. Yuk, jangan hanya menuntut hak kita, tapi kewajiban kita abaikan. Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Nikmat Allah lagi yang mana? Yang hendak engkau dustakan. Semua Allah beri, semua diberikan. Yuk, jangan sampai Allah sentil kita. Setelah ditegur, baru ngeh. Hadirin rahimakumullah. Salat kamu baik, maka bahagia hidupmu. Sederhana bahasa saya, ikan patin jumlahnya 4. Dari pasar ikan, warnanya coklat. Ketenangan lahir batin yang kita dapat ketika kita mendirikan perintah salat. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.